Assalamualaikum, jumpa lagi videoku kali ini update video lama nih. Kalau teman-teman sudah subscribe channelku ini tentu ingat ya dengan adeniumku yang ini nih tuh. Nah, ini adenium ini sebenarnya hanya potongan batang saja yang aku tanam seperti ini. Tuh sudah gede segede ini. Kalau teman-teman ingin tahu cara tanamnya waktu itu ya, sekitar 6 bulan yang lalu, itu ada di videoku sebelumnya nih. Ini yang satu ini dulu batangnya itu banyak, jadi ditanam dalam satu pot ya tuh, dan kebetulan ada polong bijinya. Nah, jadi aku tidak akan bongkar yang ini. Kali ini aku mau membongkar yang batangnya satu ini dulu. Tanamnya caranya nanam sama ya. Nah, untuk teman-teman sekedar mengingatkan, tuh ini cover video lamaku sekitar 6 bulan yang lalu itu seperti itu. Jadi batang adeniumnya ini ditanam dengan cara diberi alas tutup toples di bawahnya seperti itu ya, dipendam gitu, kemudian dipelihara, dan ternyata sekarang sudah 6 bulan. Jadi 6 bulan sejak ditanam itu keadaannya itu seperti ini. Nah, saat ini aku mau membongkarnya, aku mau melihat bagaimana pertumbuhan akarnya ya. Jadi kan waktu itu niatnya ditanam, diberikan alas tutup toples, itu maksudnya di program akar. Niatnya itu biar seperti akar gurita gitu ya. Oke, ini kita lihat apakah nanti akarnya terlihat bagus atau gimana ya pertumbuhannya ya. Jadi kita bongkar, sebenarnya bongkarnya itu boleh 6 bulan, boleh lebih ya, tapi aku biasanya itu kalau bongkar sekitar 6 bulan setelah tanam. Nah, batangnya yang kita tanam dulu itu sudah bertambah besar. Dan ini lihat aku lepas tutup toplesnya. Tuh. Manfaatnya apa sebenarnya tutup toples ini? Banyak yang nanya kan. Nanti akan aku perlihatkan tuh ya setelah dicuci. Ini kan akan seperti ini tuh. Nah, tuh dalamnya berongga ya. Nih kita cuci dengan menggunakan air bersih. Ya, pakai selang gitu lebih mudah. Nah, digosok pelan-pelan saja biar bersih. Tuh udah terlihat ya. Akarnya lumayan tuh ya. Oke. Nah, seperti ini setelah dicuci, lihat. Cantik ya dan sehat, tidak ada yang busuk tuh. Oke. Nah, di tengah ini lihat. Nah, kenapa bisa berongga itu? Jadi, tutup toples yang kita gunakan sebagai alas tanam itu gunanya untuk membuat rongga. Nah, kan dulu di sini toh. Nah, tuh jadinya tuh berongga kan di tengahnya. Jadi kalau dia dari atas tuh akarnya itu seperti gurita atau seperti cakar ayam gitu ya. Nah, ini kan masih basah tuh ya. Jadi kita biarkan dulu kering airnya. Kita taruh dulu di sini. Selanjutnya kita siapkan media tanamnya. Aku menggunakan media tanam lama yang bekas bongkaran tadi tuh seperti ini. Ini dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran atau sisa-sisa akar yang ada di media ini. Nah, setelah bersih itu kita tambahkan
pupuk kandang, dan juga arang sekam ya. Kira-kira perbandingannya itu 1:1:1 ya. Jadi jumlahnya sama dengan media bekas bongkarnya tadi. Dikira-kira aja. Nah, seperti ini sudah siap untuk digunakan. Oke, kita simpan dulu. Selanjutnya kita lakukan langkah berikutnya itu adalah seleksi akar ya. Jadi nanti hanya akan kita pelihara akar-akar yang besar saja, akar-akar yang dominan. Oke, akar kecilnya ini kita potong-potong ya. Pokoknya kita hilangkan semua sampai habis. Nah, itu namanya seleksi akar. Oke, gunakan pisau yang tajam dan steril. Hati-hati, jadi usahakan jangan mengenai akar yang besar ya. Jadi akar yang kecil saja yang kita potong. Ini pekerjaan yang membutuhkan kesabaran dan ketelatenan ya. Karena akar kecilnya itu banyak sekali ya. Ini tandanya subur, itu sebenarnya akar kecilnya banyak itu berarti subur ya kan. Oke, kita hilangkan. Kenapa harus dihilangkan? Karena nanti setelah kita tanam lagi, itu pertumbuhannya akan terfokus ke akar yang besar tadi yang kita sisakan itu. Jadi akar yang besar itu akan lebih cepat besarnya daripada kalau akarnya banyak kecil-kecil. Itu akhirnya kan pertumbuhannya terbagi ke banyak akar tuh ya. Jadi kalau akar kecilnya dihilangkan semua, nah seperti ini nih, udah selesai. Jadi nanti akar-akar yang tersisa inilah yang akan membesar, semakin besar dan tentunya semakin cantik. Tuh, kita hilangkan sampai ke ujung-ujungnya. Dan kemudian bekas lukanya ini biarkan kering, boleh kering angin, boleh kering di bawah sinar matahari, boleh. Atau kalau punya fungisida itu boleh dioles pada bekas luka ini ya. Oke, tuh yang di tengah tadi juga banyak akar kecil sudah aku bersihkan. Jadi ini memang butuh ketelatenan ya. Sebenarnya ini video aslinya itu 30 menit lebih ya. Nah ini di sini cuman menjadi sekitar 12 menit supaya teman-teman nggak bosen ya. Nah ini akar kecilnya banyak banget ya yang kita potong tadi. Nah ini kita buang dan aku gunakan lagi pot lamanya ini, gunakan lagi untuk menanam ya. Oke, jadi ini sebenarnya hanya tahap pertama ya. Setelah ditanam kemudian ini kan bongkar pertama dan seleksi akar ya. Nah kemudian kita tanam lagi dengan cara yang sama seperti penanaman pertama. Potnya diisi penuh, ditambah lagi dengan plastik seperti ini. Bisa juga menggunakan polybag yang digunting pada bagian bawahnya, itu juga boleh untuk menambah tinggi dari potnya ya. Kemudian ditanam seperti saat menanam pertama, tetapi tidak usah menggunakan tutup toplesnya. Jadi agak dipegang dulu gitu ya, digantung. Kemudian ditimbun dengan media. Pokoknya dipenuhi ya, terutama pada bagian tengah yang berongga. Itu harus ada penuh dengan media ya. Jadi ini aku gunakan alat seperti ini ya. Boleh menggunakan sebatang kayu atau apa gitu ya. Pokoknya digunakan untuk mengisi sela-sela dari akar tadi dengan media ya. Ini juga harus telaten, harus benar-benar terisi penuh, terutama yang di tengah. Jadi kita dorong-dorong gitu ya medianya supaya yang tengah berongga tadi berisi. Nah, oke. Sebenarnya kayak gini pun sudah terlihat cantik ya kan? Nah, tapi aku ingin
akar guritanya ini ingin lebih besar lagi dan mungkin lebih panjang lagi ke bawah ya. Jadi ini aku tanam lagi seperti tadi, ditimbun lagi. Oke. Ini harus telaten juga ya, kayak gini tuh, seperti melukis ya. Oke. Harus sabar, harus penuh di tengah. Ini sambil ditata akarnya ya, kalau ada yang terlalu rapat boleh direnggang-renggangkan gitu biar bentuknya cantik nanti ya. Nah, oke, ini sudah penuh seperti ini. Dan secara teori akar adenium itu akan lebih cepat besar apabila tertimbun oleh medianya. Ya, jadi di sini aku mau menimbun semua sampai tidak terlihat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dan demi amannya, karena kan tadi ada luka-luka tuh bekas kita potong akar kecilnya ya. Jadi setelah direpotting seperti ini jangan disiram dulu. Biasanya aku nyiramnya itu 5 hari kemudian atau seminggu kemudian atau bahkan 10 hari kemudian ya. Oke. Kalau sudah seperti ini sebenarnya boleh ditaruh di luar apabila musim kemarau terutama ya. Nah ini punyaku ini langsung aku taruh di luar. Tapi tentunya harus dijaga, tidak boleh kehujanan, terutama selama sekitar seminggu pertama itu tidak boleh kehujanan atau kena air ya. Oke, seperti itu. Ini adalah tahap pembongkaran pertama dan seleksi akar. Nah, tahap berikutnya nanti sekitar 6 bulan lagi itu aku akan membongkar lagi. Ya, kita lihat pertumbuhan akarnya tadi apakah semakin besar gitu ya. Tentunya semakin cantik ya. Oke, ini aku taruh di luar di tempat yang tadi. Nah, karena di sini cuacanya cerah sih ya. Jadi kalau nanti diperkirakan akan hujan ya sebaiknya diteduhkan dulu. Oke. Nah, untuk daun-daun yang di atas ini kalau nantinya itu ada yang menguning dan rontok itu wajar saja. Tidak apa-apa, yang penting akarnya tidak busuk. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi sekitar 6 bulan lagi ya untuk video ini. Nanti kita bongkar sama-sama. Jangan sampai ketinggalan. Jadi untuk yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Oke, sampai jumpa lagi. Tapi nanti setelah ini akan ada video yang lain ya. Untuk video ini tetap ditunggu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.